Jadi, jangan lupa nanti saya bilang, apa Iya. tadi? Apa? ALCDI. ALCDI gitu ya. Udah lupa padahal kalau nggak sebut-sebut yang nanti tadi itu tadi udah lupa saya. Ya, jadi silakan mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Have a nice day. I am just now in the garden and you can look me. This is very nice place because the sunrise is very hot just now. I mean, what time? 8 o'clock. Okay, but I did not want to show you about my attraction. I think more important what the content I will to share with based of my philosophy, life philosophy, right? Okay, ALC D. Oke, sehari ini saya mau cakap soalan yang sudah dicakapkan pada chapter pertama yang berkaitan dengan natura, ya. Nawa itu tujuan dan cara. Jadi saya mereview sedikit, tapi kawan-kawan atau saudara-saudara semua kalau nak tahu apa itu natura, you can to look my recorded before episode keberapa itu yang kainan natura itu, saya lupa episode keempat apa lima saya lupa. Jadi Kelima. kelima ya. Jadi natura itu singkatannya nawa itu tujuan cara, itu adalah sebuah apa ya, sebuah filosofi hidup yang saya saring lah dari life experience saya pada usia ya waktu itu saya tulis ketika 40 tahun, jadi lebih kurang sudah ya 19 tahun yang lalu saya menulisnya dalam memoir kecil yang saya sebut dengan filosofi kehidupan, pocket book lah. Nah, sekarang saya mau elaborasi natura ini, nah itu tujuan cara, khususnya saya mau membedah satu kasus yang sedang viral dan sedang ramai banget di dunia sosial maupun di dunia nyata juga karena udah lapor polisi segala macam, yaitu kasus yang sedang menimpa, saya tidak berani menyebut sahabat ya karena beliau, saya pun tidak terlalu dekat dan akrab karena saya cuma mengenalnya. Jadi kemarin dalam dalam edition sebelum hari ini saya juga bicara tentang relasi kawan dan sahabat. Nah, itu episode berapa Kang Inai? 7 apa? Ya lupa itu. Oke, kalau dilihat Ustaz Yusuf Mansur ini masuk dalam kalori relasi, baru relasi saya, belum kawan lagi karena saya mengenalnya pernah jumpa fisik, pernah bicara ketika beliau kami undang ke kampus kami di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setyami di Cempaka Putih, dan sahabat kami yang bisa mendatangkan beliau bernama Dr. Arif Rismawan, SAGMM. Beliau ini kawan luar biasa dan sekaligus tim saya sejak gabung. Saya juga barusan komunikasi dengan dia dari Cirebon. Sekarang saya minta dia sharing juga karena saya tahu anaknya cerdas. Karena Mas Arif ini alumni MAPK ya, jadi Madrasah Aliyah Program Khusus, itu sebuah pilot project prestisius atau paling berprestasi kalau boleh disebut pada zaman Menteri Agama Kiai Haji Munawir Sajali. Jadi anak-anak yang bisa masuk program ini itu betul-betul diseleksi di seluruh Indonesia yang ranking 1 lah secara intelektual, secara hasil tes psikologi dan segala macam. Jadi lebih daripada yang dites oleh PTN kali ya. Kalau PTN itu kan by komputer atau by soal-soal doang, tidak ada wawancaranya, tidak istilahnya nggak dilihat fisik orangnya secara baik mungkin tinggi badan, berat badan, ada penyakit apa enggak segala macam itu. Memang waktu itu program khusus dari Menteri Munawir Sajali lah. Mas Arif ini terpilih di antara satu dan kelihatan saya juga mengenal lulusan lain yang seletingan dia, ada Dailami Ahmad, ada Diana, memang kelihatan mereka memang cerdas-cerdas. Kebenaran mereka ini semua masuk di UIN waktu kuliahnya selesai dari MAPK itu, entah itu bagian dari yang disubsidi lagi oleh Kementerian Agama, apakah sudah tidak, atau mereka apakah masuk lewat seleksi tertulis, atau itu udah nggak perlu seleksi lagi karena memang cerdas ya. Seperti kalau kita tahu ada juga proyek macam ini dibuat oleh BPPT yang ada di, kalau nggak salah saya dari Serpong ya, atau di Bintaro, saya lupa kampusnya, yang disebut dengan
apa itu, mmm, what the name ya, yang disebut dengan Insan Cendekia ya, SMA Insan Cendekia itu adalah proyek BPPT atau lab BPPT untuk bagaimana mendevelop sebuah sekolah dengan, dengan sebuah metode-metode tertentu yang sifatnya boarding school yang terkonsep dengan sangat baik karena Pak Habibie sendiri ikut mengawasi atau membina sekolah itu, dan kemudian setelah Pak Habibie nggak lagi jadi menteri lagi dan, maksudnya sudah jadi presiden tidak lagi concern ke situ, kemudian, proyek ini dianggap sudah bisa diternakkanlah atau diperbanyak, tapi kemudian juga ingin tetap ada, gimana caranya dipindah home base-nya dari Kementerian Ristek Teknologi menjadi Kementerian Agama, sehingga kalau dulu tidak bayar, free sama sekali masuk situ, nah kemudian ketika dia berubah menjadi tanpa subsidi sudah harus bayar, tapi sayang sekali kalau yang harus bayar ini kan tidak bisa membuat anak-anak cerdas tapi kurang mampu secara ekonomi, akhirnya di home base-kan Kementerian Agama sehingga dengan anggaran negara kembali lagi seperti di awal. Sekarang sudah ada di beberapa daerah insan cendekia. Nah, kalau yang saya ingin cerita ini bukan soal sekolah itu, tapi soal kasus yang menyangkut Ustadz Yusuf Mansur yang hari ini sangat ramai banget soal, investasi hotel ataupun maktab lah ya. Saya kebetulan pernah nginap di Hotel City itu di Tangerang itu, dan tentang batu bara yang di Kalimantan yang menurut kita tahu di YouTube di mana-mana itu masalah investasi yang melibatkan atau diajak serta jamaah masjid, saya lupa namanya apa, Baitur Rahman, apa Darussalam apa yang ada di kota wisata itu, dan sehingga sudah menyeret Yusuf Mansur untuk dianggap menipu atau apa segala macam lah, bahkan diajak mubahalah segala macam lah. Jadi setelah saya mendengar berita ini atau saya mengikutinya udah 2 bulan terakhir, lalu kemarin saya berpikir ya, saya tidak yakin, bahkan tidak percaya kalau Ustadz Yusuf Mansur ini melakukannya by design. Artinya dia ingin menipu umat dan enggak, saya kira jauh panggang lah. Masa iya capek-capek dia harus ke sana, ceramah ke sana sini segala macam, tiba-tiba motif dari awal tuh nawaitunya mau menipu umat. Saya kira, oh nggak mungkin itu. Apalagi saya tahu atau kita tahu dalam, eee, life story dia, dia pernah juga masuk penjara dahulu yang tidak persis sama, tapi mirip-mirip kayaknya seperti yang terjadi sekarang lagi, yang dipersoalkan oleh para, mitra bisnis atau, jamaah pengajian beliau yang kemudian, melebar ke urusan muamalah yang tadi mungkin cuman, forum kajian tauhid atau kajian akhlak, dan kemudian kan kita tahu dalam Islam ada ada kajian tauhid, ada kajian, yang bersifat, fikih dan juga ada muamalahnya. Jadi muamalah ini bagian dari, usaha kan. Mungkin karena itu, eee, Syuk Mansur didatangi oleh banyak pihak yang mungkin ingin memberikan kesempatan pada jamaah muslim untuk juga, mendayagunakan resource yang ada pada mereka, baik resource dengan human capital-nya atau juga, money, capital juga, sehingga boleh jadi Pak Yusuf Mansur atau Mas Yusuf Mansur itu, dia juga bahagian dari korban boleh juga kalau dia nggak tahu persis mitranya secara apa, tapi orangnya kita tahu kan sangat smart ya, kayak cepat sekali, melakukan sesuatu, pernah buat buku, pernah buat film, pernah cari TV, punya juga sekolah Darul Quran segala macam. Jadi orangnya multi talent dan sangat cepat. Jadi kalau kita mau analogikan mungkin nggak persis sama ya, tapi berpikirnya mungkin kayak gaya pikir Pak Habibie kali ya, begitu cepat dan smart gitu ya. Nah sekarang, dia tersandung masalah yang saya kira tidak ringan, tetapi saya yakin ini masalah akan selesai cepat atau lambat, yang pasti tidak terlalu terlalu lama pasti. Karena apa saya berkeyakinan begitu, dan itu terus terang saya juga,
tadi malam berpikir, waduh, saya memang bukan kawannya Ustaz Yusuf Mansur, apalagi sahabat kan, karena nggak ketemunya baru 2 kali saya secara fisikal pernah ketemu dia. Setidaknya ketemu, ikut bicara atau salaman ya. Kalau ketemu di banyak, ceramah beliau dari jarak jauh atau saya sebagai audien adalah. Tapi kalau ngomong langsung 2 kali, pertama yang di kampus saya tadi, yang kedua waktu buka puasa bersama di rumah, waktu itu sudah mantan atau masih dari Kang Sugiharto, yaitu Komisaris Utama Pertamina di daerah Kebayoran Baru, daerah, Pasar Santa, lebih kurang di situlah. Jadi saya waktu itu Pak Ustaz Mansur biasalah bercerita tentang yakin bersedekah bla 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 gitu. Yang hari ini kan dihujat orang kiri kanan itu sedekah fatalistik itu atau sedekah ngawur itu atau segala macam lah. Jadi apa yang ingin saya share dalam kesempatan ini, saya melihat kalau kita ingin menilai seseorang atau Allah akan menilai kita, itu menurut saya lah filosofi itu dari 3 perspektif, 3 indikator yang itu harus 3 in 1. Nah, yang pertama harus dilihat nawaitunya apa. Kan Allah sendiri telah mengatakan melalui Rasulullah, "Innama a'malu binniyat." Segala perbuatan itu dimulai dari niat. Kilometernya niat. Apakah aktivitas ini akan bernilai ibadah atau mempunyai nilai yang baik, baik di mata manusia maupun di mata Tuhan Allah SWT, itu tergantung niatnya. Nah, ada orang sejak awal niatnya memang sudah tidak benar gitu. Ya, jadi dia ingin meraih popularitas yang cepat atau ingin mendapatkan uang yang instan yang nggak lama, tapi dengan cara nggak benar. Misalnya ya, ada orang ngeprank tukang pengemis atau apa sehingga followernya banyak. Ini kan niat sejak awal udah nggak benar kan. Ya, jadi ada orang yang misalnya pura-pura ini Anda mungkin pernah jumpai ada orang tiba-tiba di jalan raya itu jalannya ngengsot-ngengsot gitu, bertumpu pada 2 tangan kiri kanan, sementara ujung kaki atau lutut kakinya sampai lutut aja, jadi dia nggak bisa jalan. Ternyata di banyak pembuktian, baik yang sudah divideokan, banyak itu dia melipat kakinya eh, ke belakang terus memasang celana jin yang ketat ya yang kuat sehingga dia ya kayak nggak ada kaki kan. Kemudian dia modusnya biasanya jalan seiring dengan arah mobil gitu. Jadi sehingga orang melihat, waduh kasihan banget tuh orang nggak ada kakinya jalan pakai tumpuan tangan, akhirnya buka jendela kasih duit. Jadi saya pernah bilang hal yang sama juga pada tukang parkir di mana saya lewat ada orang gitu, kasihan banget ya nggak ada kakinya. Dia bisik kepada saya, sebentar lagi juga jalan Pak. Oh, kaget saya. Ya tadi udah pegel dia buka sono, oh, Masya Allah. Jadi itu niatnya dari awal sudah nggak benar kan. Makanya jangan heran karena Indonesia kan terpilih nomor 1 di dunia sebagai negara yang penduduknya paling cepat terenyuh atau paling inilah, paling paling istilahnya tanggung sosial paling paling cepat mudah diketuk hatinya atau apapun sehingga menjadi kadang-kadang modus yang lain-lain wallahu alam ya. Jadi kembali ke tadi Yusuf Mansur tadi. Jadi saya yakin betul Yusuf Mansur kalau bilang yakin gimana? Ini ya buktinya gini, ya saya pikir kalau udah sekian tahun dia berdakwah ingin memajukan umat, materinya juga itu nggak mungkin by design dia nawaitunya memang ingin memperkaya diri, ingin meraih suatu materi yang sebesar-besarnya, ingin ngumpulin untuk menjadi mungkin biar ada dana kampanye untuk mau jadi presiden. Saya kira kok nggak masuk akal di saya kalau nawaitunya dia itu. Tapi nawaitu yang baik aja belum bisa sesuatu mencapai hasil atau mencapai maksud atau bernilai ibadah kalau tujuannya enggak searah dengan niat itu gitu. Nah, eee, memang, eee, saya pernah mendengar juga di media, eee, Pak Dahlan Iskan yang mantan Menteri BUMN sudah mengatakan, "Wah ini saya kayaknya melihat bahaya nih Ustaz Yusuf Mansur melakukan fundraising penggalangan dana dari orang-orang tua santri, untuk membuat
apartemen atau membuat maktab atau hotel yang tujuannya supaya orang tua santri itu tidak perlu menyewa hotel atau kamar ketika mau besuk anaknya dengan ada hotel atau maktab atau apartemen atau asrama apapun lah kita mau sebutnya tapi bertingkat begitu ada kamar-kamarnya sehingga dia nyaman dengan menginap di tempat dan bahkan dia pemiliknya juga serata title kan gitu. Kalau nanti anaknya udah selesai, santrinya udah selesai ya dia bisa menyewakan kamar itu untuk angkatan berikutnya. Itu kan yang saya dengar niat Masud dan itu mulia betul ya. Nah, cuman mungkin Yusuf Mansur ingin meniru sukses story-nya Kang apa itu? Ari Ginanjar ya, ketika dia dengan mendayagunakan komunitas 165 alumninya itu kemudian mampu mewujudkan gedung sekian puluh lantai di Simatupang yang disebut dengan ISQ 165 itu. Boleh jadi dia ingin mengulang hal yang sama, tapi mungkin nggak tahu caranya. Padahal itu kan sudah merisaukannya. Kenapa? Karena yang sifatnya penggalangan dana yang seperti ini memerlukan izin OJK. Jadi sifatnya dana masyarakat kan. Nah, Yusuf Mansur itu tidak berbasis itu, tapi dia nama itunya baik dan dia pikir ini kan dari umat untuk umat apa pula urusannya terlalu ribet urusan-urusan lain. Nah, ini masalahnya kan sama juga kayak orang mau nikah udah ada pasangannya, udah ada orang tuanya, ada saksinya, semua udah ada lengkap, emang nggak ada KUA-nya. Jadi ya sah aja sih nikah secara agama, tapi secara negara kan nggak bisa diakui karena nggak ada buku akad nikahnya, nggak ada pencatatan di KUA-nya. Jadi persoalannya ya nikahnya sah aja, tapi kemudian secara administrasi publik nggak bisa diakui gitu kan. Jadi misalnya itu sama saya kira karena waktu Ustadz Yusuf Mansur karena ini video record ini akan saya kirim pada beliau juga. Saya mau minta nomornya dari kawan saya Mas Arif Tismawan yang telepon itu yang emang dekat dengan beliau. Saya ingin membantu dari sisi paling tidak berempati. Kemudian membantu yang dimaksud saya ingin meluruskan juga cara berpikir sahabat apa sahabat kan apa ya saudara-saudara sesama Muslim sesama agama, bagaimana kita melihat sebuah hal ini dengan jiwa besar, dengan sebuah apa ya muhasabah, apa, dengan cara yang mungkin yang mendengar ini yang dalam tanda kutip mungkin merasa jadi korban atau belum balik uang mungkin merasa enak aja sih ente ngomong doang, saya ini udah macam-macam implikasinya. Saya kira sah-sah saja Anda mengatakan begitu dan saya menerima dengan lapang dada sebab memang nggak mungkin saya merasakan apa yang Anda rasakan pada posisi tapi kita kan kembali kepada Al-Baqarah 216 yang di ujung ayat Allah juga mengatakan boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, sangat tidak menyukainya, tapi itu adalah baik untuk kamu dan boleh jadi kamu sangat menginginkan sesuatu, tapi itu justru tidak baik pada kamu. Akulah yang lebih mengetahui, bukan kamu. Itu kata kira arti secara lepas lah ya, wallahu alam. Tapi setidaknya banyak banyak hal kita pernah mengetahui, malah menyaksikan dalam hidup kita hal-hal yang tadinya merupakan sebuah hal yang sangat negatif menurut persepsi manusia, menurut semua tiba-tiba kemudian terbalik, bahkan sebaliknya bahkan lebih daripada yang biasa orang dapatkan kebaikannya. Jadi banyak kejadian. Oke, kembali ke tadi, saya nggak yakin apa yang telah terjadi sekarang itu by design atau mulai nama itu dari awal maksud ingin menipu orang atau ingin menggalang dana untuk pribadinya atau untuk apa grupnya dan segalanya. Apalagi dia bukan bukan juga pengurus partai politik segala macam yang istilahnya boleh jadi dia anggota dan satu organisasi yang berafiliasi dengan partai politik. Tapi saya kira dia kita tahu bukan orang, bukan ketua partainya, bukan apa segala macam. Jadi tidak ada motif di sini untuk mengejar kekuasaan saya kira. Kalau ngejar popularitas segala macam, saya juga nggak bisa katakan dia tidak, tapi mestinya sebagai orang beragama atau ya nggak ke sana lah. Nah, dahulu kan kita tahu Isok Mansur ini pernah di penjara itu, bahkan saya pernah baca di satu ya, ibu orang tuanya pun membuat pengumuman di koran kalau nggak salah saya bahwa apapun berurusan dengan Isok Mansur mereka kalau nggak mau tanggung jawab gitu. Jadi mungkin karena waktu itu, nah tapi saya kira orang-orang yang mempunyai sebuah talenta yang beyond, memang selalu akan mengalami
sesuatu yang tidak apa ya, yang tidak biasa juga gitu. Karena, kadang-kadang dia nggak terlalu sabar untuk mengikuti sebuah proses atau hierarki yang bertahap-tahapan, karena loncatan-loncatan pikiran, ide-ide, gagasan itu kadang-kadang mendahului, apa ya, ceteris paribusnya lah kalau orang ekonomi bilang. Nah, saya kira hal yang sama sekarang berulang lagi, tapi dalam skup yang lebih besar. Nah, kalau dahulu unsur masalahnya adalah utang-utang yang dia nggak bisa bayar pada waktunya dengan janji tertentu barangkali, ini sama, tapi mungkin saja, apa ya, jumlahnya lebih besar, orang yang terlibat lebih besar. Tetapi saya sekali lagi meyakini, mudah-mudahan saya bisa menyaksikannya, bahwa ini adalah sebuah batu loncatan kedua seorang Yusuf Mansur untuk naik level. Saya mengatakan ini terus terang aja supaya intuitif saja. Nanti kita lihat bagaimana ke depan. Jadi kalau orang academician, kalau kebetulan saya associate professor, lektor kepala, kita bicara hipotesis saya, ini adalah sebuah the second apa namanya itu eh, stone, jadi batu loncatan kedua yang akan meloncat lebih tinggi lagi. Jadi bayangkan aja kalau Anda pergi ke Nias tuh meloncat batu itu adalah sebuah syarat Anda udah cukup dewasa, dia nggak bisa nikah apa enggak ya. Jadi mudah-mudahan begitu. Oleh karena itu kembali ke natura tadi bahwa Allah hanya akan menilai sebuah aktivitas kita itu benar-benar mendapatkan ganjaran dari dari Yang Maha Kuasa itu. Kalau menurut saya itu 3 itu harus 3 in 1-nya harus ada, kalau nggak akan dianggap sebagai sesuatu yang firm. Itu adalah amalan yang bagus untuk diberikan apresiasi ya. Jadi pertama nama itu. Jadi sekali lagi saya ingin mengulang, saya nggak yakin Ustaz Yusuf Mansur Nawa itu sejak awal memang ingin menipu orang atau ingin memperkaya diri atau ingin sesuatu mencelakakan umat, saya firm itu enggak ya. Yang kedua, tujuannya apa sih dia menggalang dana? Pertama kita lihat ya, case-nya yang buat asrama mahasiswa. Asramanya udah jadi. Saya tahu asrama itu, tapi di mana letaknya saya nggak tahu. Tapi satu saat, saya kira 3 tahun lalu, tiba-tiba saya diminta mengisi satu acara di Tangerang dan nginap di Hotel City itu. Saya lalu, oh ini kali yang ribut-ribut kemarin atau agak diributin karena mungkin waktu itu Yusuf Mansur ya tentu dengan timnya membuat sebuah pilot project, membuat sebuah apa namanya analisis project ya yang di kampus sering kita kelayakan ya visibility study, sehingga dengan menghitung jumlah santrinya, menghitung berapa rate hotel kamar sewa, kemudian menghitung rate of return, sehingga BEP-nya berapa dan sebagainya itu sudah semua. Ya, dengan sekian tahun berarti pulang pokok, tinggal menikmati dividen apa segala macam. Tapi kan selalu saja semua asumsi dan ceteris paribus yang kita harapkan ada semua pada saat mengeksekusi tidak selalu begitu di lapangan. Apalagi kemudian keadaan ekonomi, kemudian keadaan sosial politik. Tapi kalau ini nggak menyangkut sosial politik kali ya, tapi lebih baik pada ekonomi dan kesehatan. Tiba-tiba kayak sekarang ada COVID, siapa yang menduga tahun Maret atau mulai Desember 2019 sudah mulai ada si COVID ini kan, sehingga semua perencanaan bisnis jungkir balik semua gitu kan. Nah, jadi sehingga cash flow-nya apa yang diprediksi tidak sebagaimana yang dijanjikan atau yang sebenarnya dijanjikan tuh berdasarkan ilmu ekonomi yang dihitung break even-nya, capital gain segala macam itu memang semuanya saya kira kalau ada guru besar ekonomi bisnis pasti firm itu tanda tangan juga. Tapi dalam ekonomi kan ada asumsi-asumsi. Ini kalau nggak turun hujan dalam seminggu, kalau turun gimana? Kita kan nggak bisa mengendalikan hujan jangan turun. Ya. Jadi boleh jadi hotel di Tangerang itu juga begitu, sehingga tidak begitu tinggi mungkin okupansinya, tidak begitu bagus cash flow-nya, sehingga tentu saja pembagian dividennya menjadi tidak sesuai. Akhirnya orang menganggap dengan letakkan uang itu akan begini-gini. Nah itu betul. Tapi yang paling heboh sekarang kan soal batu bara yang dimana investornya adalah teman kawan, saya bilang kawan salah juga, bukan kawan saya juga, jadi jamaah masjid
yang ada di kota wisata itu. Tapi sejak saya dengar di YouTube bagaimana si Adrian Shah apa siapa namanya itu, yang dibawa oleh Yusuf Mansur ke majelis, beliau mengasih pengajian di kota wisata, dia presentasi meyakinkan segala macam, kemudian jamaah yang memang tertarik dalam rangka untuk memperkuat ekonomi umat, semua baiklah niatnya semua, tapi kita nggak tahu nih yang bawa proposal ini apakah memang dia niatnya, tapi nyatanya kayaknya enggak, sebab apa yang kemudian sudah dia bawa orang ke sana untuk melihat tambang batu bara yang semuanya firm secara fisikal ada semua, alat-alatnya canggih kan, kemudian ekspornya lancar segala macam. Bahkan kemudian yang nyetor uang bisa udah dapat pengembalian dari, kalau nggak salah dari 6 bulan pertama udah mulai dapat. Bahkan kalau mau dikonversi kepada mobil Mercy sudah dipajang berapa puluh mobil atau berapa banyak mobil di depan masjid. Begitulah, sehingga semuanya tidak ada yang diragukan, toh mereka para calon investor atau jamaah ini sudah dibawa ke lokasi tambangnya, disambut dan diservis dengan baik. Sebenarnya maaf ya, kalau memang ini flexing, seperti mana Prof. Rena Kasali itu sebenarnya bukan hal yang baru sekarang, udah dari dulu-dulu kerjaan macam ini sudah sering dilakukan. Selalu saja lolos dari OJK. Kenapa? Karena pelakunya bukan corporate, kadang-kadang ini personal gitu kan. Saya pernah menghadiri sebuah seminar investasi bisnis yang diselenggarakan di sebuah hotel, Crown Plaza, ingat saya waktu itu, sekarang udah berubah nama, di dekat dengan Semanggi. Itu investasinya di dalam, pabrik anggur di Australia gitu. Jadi terus terang waktu itu saya hadir bukan mau investasi, pertama dapat makan siang gitu kan, bukan pertama lah, itu salah satu. Yang kedua saya ingin tahu bagaimana, visibility study-nya supaya studi kasus saya ngajar di kelas bisa ada satu lagi tambahan. Wah itu dengan yang datang nggak terlalu banyak, ada ya 100 kurang lebih, atau kurang dari 100, tapi yang datang nih orang-orang yang sudah senior-senior saya lihat, bukan anak. Jadi kayaknya orang-orang yang banyak uang, tapi uangnya pada tidur aja, atau sehingga mungkin dia ingin, mendapatkan lebih lagi dengan menempatkan dananya di salah satunya investasi yang ditawarkan nih, betapa anggur ini kebunnya sekian berapa ya, ratus hektar kan, kemudian produksi gini, pembibitannya canggih gitu kan. Kemudian proses, perawatannya, pemanenannya, kemudian pengalengan, apa segala macam, sehingga menghasilkan lipat-lipat cash flow-nya begini. Ya jadi terus terang sangat menarik, dan kalau apa yang terjadi pada jamaah di kota wisata itu saya sudah bayangkan, apalagi sudah datang ke lokasi waktu itu, si ini pengundang ini orang Indonesia yang udah lama berdomisili di Australia, jadi dia bisa bahasa Indonesia, tapi dia nggak tahu dia permanent resident atau bukan. Jadi saya sudah berpikir ini adalah sesuatu yang sifatnya kayaknya by design, dan ini, yang istilah Prof. Renaldi itu flexing, tapi waktu itu nggak ada istilah flexing. Tapi saya sebagai orang ekonomi, sebagai orang bisnis manajemen, saya sudah meraba-raba ini kayaknya sesuatu yang waktu itu kan kita tahu banyak banget ya, ada investasi yang sampai wakil presiden Hamzah Has sendiri waktu itu berhasil didatangkan ke lokasi untuk ekspor perdana dari sebuah, perkebunan tanaman pangan apa itu, kontainer ekspor segala macam. Jadi investornya tambah banyak untuk mau nanam modal di situ. Padahal itu semua ala sindikat lah, yang mungkin dekat dengan ajudan beliau yang nggak tahu apa-apa, sehingga mungkin dapat apa akhirnya untuk meyakinkan, ya namanya wakil presiden tentu saja di BCI apa-apa yang dia nggak tahu duduk perkara, tapi yang penting ini memotivasi masyarakat, sebuah prestasi bagus, memang ada sih fisikalnya itu, ada peternakan, ada bebeknya, ada apa, tapi kan ternyata ini kan semua bagian dari sindikat bodong itu, yang waktu itu emang belum ada juga OJK-nya gitu ya. Nah, jadi kembali ke Yusuf Mansur ini, saya pikir teman-teman yang mungkin sekali lagi saya mohon maaf, nuwun sewu, saya mungkin enak ngomong karena nggak rasa kayak ente bilang, tapi sekali lagi sebaiknya janganlah kemudian jadi Anda juga jadi bulan-bulanan. Maaf ya kalau kawan penasihat hukum juga barangkali dia juga motifnya income atau apa, tapi kita mari
tabayun atau bukan tabayun apa ya, mari muhasabah bahwa nawaitunya baik gitu, Sumansur, Ustaz Sumansur. Tujuannya juga baik, beliau ingin memberdayakan ekonomi umat kan. Supaya umat ini jangan hanya urusan apa ya, jangan urusan cuma geser-geser tasbih ajalah di sajadah. Tapi bagaimana potensi yang besar ini. Saya terkesan juga ketika beliau dimulai dimasalahkan karena belum mendaftarkan perusahaan di OJK, udah melakukan fundraising. Lalu dia memberi ilustrasi waktu itu, waktu buka puasa di rumah Pak Sugiharto tadi ketika menjelang sholat tarawih, habis sholat isya gitu, Pak Ismail justru prihatin melihat banyaknya konglomerat-konglomerat atau cukong-cukong yang justru dengan kedekatan mereka dengan penguasa lokal itu justru mereka mengeksekusi lahan-lahan konsesi masyarakat. Waktu itu beliau contohkan di Sumatera Selatan kalau nggak salah saya, tiba-tiba dengan esek-esek dengan apalah dengan pejabat kepala Pak Gubernur atau Bupati atau sampai ke pusat nggak ngerti, ujung-ujungnya dia dapat konsesi sekian puluh ribu hektar untuk nanam sawit gitu. Sehingga tanaman masyarakat yang selama dia tanam itu tuh udah nggak bisa lagi tapi harus masuk dalam konsorsium ini karena itu kan hak guna usaha punya ya entah punya petani entah pokoknya negara lah, masyarakat cuma garap doang. Jadi kata dia bayangkan udahlah lahan dikuasai mereka, kemudian untuk mendevelop usaha mereka, mereka pinjam bank. Banknya bank misalnya bank daerah Sumsel gitu, dan Lampung gitulah. Jadi dananya dana masyarakat daerah situ juga yang diputar oleh bank itu dengan memberikan kredit kepada si ini konsorsium ataupun yang kelompok yang ingin mendevelop kelapa. Jadi sudahlah lahannya lahan yang dia dapat dari dari negara, dari pemerintah yang tadinya garapan rakyat, ya sehingga tidak perlu repot-repot karena hanya dengan kedekatan dengan penguasa setempat atau pusat gitu. Kemudian untuk mendevelopnya kan uangnya uang uang rakyat juga yang disimpan di situ. Jadi ini kan parah banget nih. Artinya udahlah lahannya dieksekusi oleh konglomerat ini dengan sistem korporasi, sudahlah kemudian uang masyarakat setempat juga yang mereka gunakan dan putar yang belum tentu juga itu pinjamannya itu benar-benar bankable apa enggak, karena kan juga para direktur bank itu juga kadang-kadang ngasih kredit itu kan ada soal tendangan baliknya seperti apa segala macam lah. Kita tahulah kasus Bapindo dulu antara Edi Tanzil dengan direksi Bapindo masa itu kita tahulah gimana, saya nggak bisa cerita lagi. Ya, akhirnya di Bapindo Bank Pembangunan Daerah Indonesia itu kolab dan bangkrut kan. Itu karena dia menggunakan KTBC dari Pak almarhum Sudomo waktu itu sebagai eh, Manpangam atau Kopkamtib atau apalah waktu itu. Nah, kembali ke Pak Yusuf Mansur tadi bahwa tujuan beliau ini bisa kita lihat kok apa dia tujuannya mau buat pabrik bir atau pabrik enggak, dia ingin menggalang potensi umat ini supaya dengan resource yang ada itu akan terjadi satu eskalasi ya capital dan bisa membuka lapangan kerja bla 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 bla. Tapi sekali lagi di sini ada yang tujuan ini ada satu lagi yang baru itu bisa berjalan baik, mulus bahkan kalau lama agama dapat pahalanya, yaitu cara. Nah, di sini saya lihat masalahnya tersandungnya di cara. Jadi saya analogikan sekali lagi yang mendengar ini saya sudah bicara natura ini nama itu tujuan dan cara itu dengan menganaloginya pada sholat ya. Kalau kita nawa itu mau sholat itu nggak ada yang bilang jelek kan bagi kita muslim. Oh bagus banget niatnya mau sholat nih, mulai mau sholat, tadinya nggak mau sholat misalnya. Sholat. Kita tahu dia memang niatnya sholat dari mana. Dia mulai ngambil wudhu kan. Oh, tujuan sholat apa dulu nih? Belum ngapain sholat? Mestinya kan tujuan sholat itu kan untuk mendapatkan keridhaan Allah, bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Kan? Nah kalau kita tahulah sholat di rumah lah, gitu kan. Setiap sholat 4 rakaat apa zuhur atau asar kadang-kadang ya 5 menit atau 7 menit udah selesai gitu kan. Tapi ketika satu saat ada mertua kita datang ke rumah, nginap di rumah 2-3 hari, kita tidak yang biasanya 7 menit udah jadi 17 menit nih sholatnya. Jadi kenapa? Ya biar dilihat mertua juga bahwa kita sholatnya begitu tertib, begitu khusyuk. Jadi tujuannya kan terbelah dua jadinya.
yang tadinya cuma lillahi ta'ala, ini sudah lillahi mertua kan, tambah satu lagi ya. Jadi tentu saja sudah tidak lagi solid ini three in one-nya. Itunya baik, tujuannya udah terbelah. Nah, kalau saya lihat Syekh kok tujuannya nggak terbelah, dia tetap aja ingin mendevelop potensi umat. Nah, cara ini yang harus benar sesuai dengan sunatullah juga. Apa itu sunatullah? Segala sesuatu harus dilaksanakan dengan menurut saya nih, menurut sesuai dengan perintah ajaran atau arahan Allah melalui Rasulnya atau melalui Al-Quran dan Sunnatullah dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang berlaku saat itu dan yang akan datang di di, di apa di antisipasi gitu. Jadi, nah masuk Sunnatullahnya ini menurut saya agak keliru atau kurang lah kan. Dan sehingga masalah bagaimana janji untuk investor itu apakah kadang-kadang investor ini repot juga, nggak dijanji cepat balik, nggak mau juga. Jadi, ya ini semua cara ya, apakah beliau kemudian memperkenalkan si Adriansa atau siapa namanya itu yang dari Kalimantan yang batubara itu, apakah beliau betul-betul sudah cek belum? Betulkah dia ownernya? Betul nggak semua perusahaan itu adalah dia bagian dari decision maker, shareholder segala macam? Karena sekarang banyak pemalsuan juga yang aspal itu kan. Jadi dugaan saya ini, maaf kalau saya salah juga. Nah, tapi dalam Al-Quran nggak boleh sih duga menduga, tapi saya sebut saja eh, prediksi saya. Kalau prediksi itu ke depan ya. Saya menganggap mungkin Pak Syed Sumansur tidak terlalu mengenal dengan firm ini, orang yang datang kepada beliau yang menyampaikan tujuannya ingin membantu umat segala macam, boleh jadi inilah yang sejak awal nawaitunya udah salah, tujuannya udah salah, caranya saja yang paling bagus, manis gitu kan. Dengan cara yang sangat wah profesional, elegan dan segala macam. Nah, ini yang bahayanya kalau orang bisa ditipu dengan cara. Karena kita nggak bisa ngecek nama itu orang kan. Kita juga nggak bisa mem, memverifikasi tujuannya karena ini sesuatu baru terlihat nanti. Tapi kalau cara kita mestinya jangan mudah tergiur atau terjebak kalau nggak benar-benar firm, baik menyangkut legal aspek, menyangkut segala hal ya, sehingga kita yakin bahwa ini betul lah genuine yang punya lah atau yang bertanggung jawab bahwa itu kan. Nah ini kayaknya di situ. Jadi kayak kita sholat lah. Niat nawaitunya udah baik, tujuannya ingin mendapat ridho Allah, tapi caranya sholat subuh 5 rakaat misalnya, biar pahalanya. Ya enggak bisa lah. Atau sholat maghrib 4 rakaat, ya enggak bisa. Jadi caranya juga harus benar. Jadi nawa itu tujuan dan cara atau natura itu harus three in one, enggak bisa satu doang yang oke, dua enggak. Masih mending caranya keliru tapi nawa itu dan tujuannya benar. Nah, Yusuf Mansur ini orang yang nawa itu tujuannya benar, cara yang ya agak keliru lah atau sudah keliru lah oleh gitu. Daripada yang nawa itu yang memang udah ingin sesuatu dengan sifatnya manipulatif, tujuannya untuk pribadi dan mungkin kelompoknya atau partainya atau apapun lah namanya, tapi caranya wah begitu sangat konseptual, sangat santun, sangat manis, sangat profesional, sangat elegan. Nah, ini hati-hati nih. Jadi kalau kembali ke kasus Yusuf Mansur tadi saya lihat karena beliau saya yakin niat nawaitunya nggak mau nipu orang, tujuannya ingin membantu atau ingin memajukan umat, tapi caranya yang tersandung. Jadi kalau begitu, saran saya janganlah gara-gara cara yang keliru kita kemudian tanpa ampun menganggap dia memang bagian dari sindikasi ini apa yang saya kira kok kita ini jangan ke sana. Sebab setan kan selalu akan tepuk tangan nih kalau perkara ini dibesar-besarkan terus sehingga orang yang nggak suka pada Islam juga akan melihat tuh lihat tuh banyak ustadz penipu sekarang apa segala macam. Memang ada juga sih bahkan kan kita tahu ada juga yang ustadz-ustadzan itu kan jadi ada pondok tahfiz Quran malah santrinya sendiri yang dirudah paksa. Jadi jangan hilang fokus dalam kesempatan ini sekali lagi saya sebagai salah satu umat Islam kebetulan berprofesi sebagai dosen dan saya juga sudah 10-12 tahun ini malah menjadi ketua
dosen-dosen se-Asia Tenggara khususnya yang saya berafiliasi ya, yang ASEAN Lecturer Community. Anda boleh pergi ke website saya www.aseanlecturer.com. Saya ingin, menghimbau bahwa cobalah secara jernih kita kembali mengecekkan antara natura tadi, nawaitu, tujuan, cara. Saya yakin cara pasti sudah keliru, tapi kalau nawaitu tujuannya memang baik, bersih, dan mulia, marilah kita turunkan tensi dalam posisi menyerang atau ingin apa segala macam dengan hawa nafsu. Dan sekali lagi mohon maaf, sekali lagi mungkin saya yang enak ngomong, tapi Anda mengatakan Anda nggak merasakannya, saya percaya, saya apresiasi juga, saya empati juga. Tapi semua ini eh, bersifat khilaf lah, harus kita letakkan pada porsinya. Kepada Ustaz Yusuf Mansur yang saya tentu saja belum menjadi sahabat saya karena saya nggak ya hari-hari dengannya, belum jadi kawan juga karena dia juga belum tahu nih siapa nih orang. Tapi sebagai relasi lah, pernah jumpa tadi 2 kali dan saya ingin menawarkan diri saya juga kalau memang dianggap saya ada punya kapasitas atau kapabilitas untuk ikut meringankan atau dalam arti meringankan bukan saya mau ngasih uang, saya juga kalau orang banyak duit juga, tapi ingin ikut sebagai tim advokasi untuk bagaimana dari kasus ini kemudian kita bisa melihat betapa kita masih lemah dalam sektor muamalah ini dan bagaimana kita lebih menata lagi bagaimana sebaik apapun potensi dan keinginan kita, itu tujuan kita tetap dengan cara-cara yang kita harus ikuti dan lakukan bertahapan dan sebagainya. Dan ini tentu saja tidak selalu akan mulus aja sebab ada selalu orang yang sifatnya beyond ataupun tidak dia mendahului apa yang orang biasa lakukan dan itu selalu ada resiko-resiko. Tapi sekali lagi kalau Ibu Susi cek ombak, saya suruh cek natunya. Itu tujuannya. Kalau caranya selalu bisa keliru apalagi masing-masing nggak paham tentang syarat investasi ya segala macam dan segala macam. Saya yakin ini akan selesai manakala kita sama-sama muhasabah, sama-sama concern pada nawaitu dan tujuan kita semua untuk kesejahteraan dan kemajuan umat, tapi caranya keliru, ya begitulah sebuah proses yang kadang-kadang bukan karena sengaja ingin dibuat keliru, kadang-kadang juga regulasi juga datang belakangan, kadang-kadang juga orang yang tadinya mengatakan ini adalah punya saya, tiba-tiba itu cuman tanda kutip apa bohong dan segala macam dan maaf ya sekali lagi saya ingin katakan ada kasus juga seorang mahasiswa saya mantan pramugari Garuda. Kemudian dia grounded, dia bisa kerja di kantor pusat Garuda, kemudian dia membuka usaha travels, dan kemudian karena dia memang senior lalu membuka juga sekolah attendant ya, sekolah pramugari. Nah, eee, dia di kelas selalu, aktif menyampaikan pertanyaan atau berdiskusi dengan saya, malah kalau dengan umur, dengan saya mungkin hampir sama atau beda 2 3 tahun karena dia pilot senior yang wanita ini, jadi kami kampus kami pernah membuka kerjasama kuliah S1 di Garuda Indonesia Group, baik di Cengkareng maupun waktu itu kantor Garuda di Merdeka Selatan yang kantor Menteri BUMN sekarang ya, malah di Kosambi juga ada kelasnya, ada di Kemayoran waktu itu masih ada, man apa, mantan bandara Kemayoran dan seterusnya. Nah, jadi, mahasiswi saya ini, nggak usah saya sebut namanya, saya sering tiket untuk keperluan kegiatan saya dengan mahasiswa-mahasiswa ke ASEAN countries, ke kampus-kampus. Setelah lama ketemu satu saat dia minta ketemu, rupanya ketemu saya lihat kok ada masalah, kayak buram gitu. Rupanya dia baru habis kena tipu. Jadi sekian miliar. Nah, kena tipunya bukan uang doang, ini udah menyangkut nama baik dan malah sudah mau ke arah Bareskrim juga. Setelah dia cerita jadi ini masalahnya adalah hampir sama kasusnya Mansur ini. Jadi mahasiswi saya ini bersama 2 3 temannya yang sama-sama senior pramugari yang udah tidak terbang lagi, tapi malah mendirikan sekolah pramugari, itu biasalah, banyak, lulusan SMA yang sekolah pramugari, kemudian setelah sekolah training 3 6 bulan mulai menjadi junior attendant dan sebagainya. Nah, satu saat dia dapat order besar. Nah, yang ini ratusan orang ini pramugari diorder dari satu maskapai luar gitu. Nah, ordernya ini dapatnya lewat atasannya.
atasan dia sendiri salah satu direksi di Garuda. Jadi nggak usah saya sebut nama ya. Jadi, bayangkan dia mulai dari bawah, dari 1 orang, 25 orang, 10 orang, 20 orang, ini tiba-tiba dapat ratusan orang, dari satu maskapai besar, dan itu yang dapat ordernya bos dia yang notabene salah satu direksi yang cerdas lah waktu itu. Sehingga apalagi yang dia ragukan, karena dapatnya langsung dari bos dia sendiri. Karena beliau ini bos dia waktu dia masih belum pensiun ya, belum dia aktif di company dia sendiri, di lembaga pendidikan dia sendiri dan juga punya tadi travel tadi. Tapi apa yang terjadi kemudian, bosnya itu dapat orderannya dari kawan bisnis dia, orang negara sebelah lah ya, yang saya nggak usah sebut juga suku bangsanya bukan Indonesian, bukan juga Melayu ya. Jadi, tidak ada sesuatu yang diragukan dan maskapai yang membutuhkan juga jelas dari Australia. Saya nggak usah sebut nama brand pesawatnya, jadi jelas kan, maskapainya jelas, negaranya jelas, yang dibutuhkan jumlahnya cukup lumayan karena ini akan menerbangkan rute-rute baru lagi bla 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 bla. Jadi akhirnya mahasiswi saya dengan teman-teman timnya ini membuka lowongan lah merekrut pramugari yang akan bekerja setelah di-training sekian 6 bulan atau berapa. Nah, untuk itu mereka harus membayar dana trainingnya, kalau nggak salah saya satu orang entah berapa, 15 juta, 20 juta atau berapa lah waktu itu. Sehingga semua terakumulasi sekian miliar kan. Nah, dia kan nggak dibayar DP di depan, katanya dia akan dibayar, mulai DP setelah, benar-benar pramugarinya, calon pramugarinya terlihat sudah mulai, mulai sekolah ya, mulai ikut training sehingga tahu betul sudah berjalan, ya itu ya kayak kita kalau bangun bangunan itu kan biasanya minta DP 20% gitu kan, kemudian akan dibayar sesuai dengan progres. Nah, ini itu juga, tapi di awal ini malah nggak dibayar dulu. Tapi karena ini dari bosnya ya, ya apa-apa lah dia minta tolongan suaminya, untuk membiayainya. Jadi nah suaminya ini, salah satu, CEO di BUMN malah direktur utama. Aduh celakanya, ini cerita antara saya ketemu dengan dia, dengan belakangan ada case menimpa suaminya juga yang belum menentu itu malah seumur hidup kena hukuman. Ini urusan lain lagi bukan urusan itu. Isinya dia mudahlah dapat pinjaman uang dari suaminya karena dia di UMN. Apa yang terjadi kemudian, ternyata setelah pramugari ini dididik udah 4 bulan atau berapa, udah siap mereka juga udah udah ngorder pakaian, udah ini segala macam, udah siap ngurus visa apa segala ternyata ini adalah proyek bodong. Jadi ini adalah sebuah, sebuah proyek yang didapat dari bosnya, yang bosnya itu dapat dari sahabat temannya bisnisnya, ini rupanya money laundering. Yang akhirnya mahasiswa saya yang mantan pramugari ini kena kena ini ya, gugatlah oleh calon-calon pramugari yang udah ratusan nih, sama dengan kasus first travel itu hari udah bayar untuk haji itu tiba-tiba nggak berangkat, malah uangnya dibawa oleh yang ngelola itu kemana mana investasinya kan. Ini justru uangnya belum didapat apa-apa, ratusan pramugarinya sudah training sekian bulan, udah tahulah orang tuanya nggak bangga anaknya diterima akan kerja di perusahaan maskapai asing, malah sebaliknya. Sama nggak berangkat haji juga, ini nggak ada juga. Karena maskapai itu ternyata sudah dalam posisi mau bankrupt, tapi belum dipublish, masih dalam negosiasi, dalam pengadilan, tapi sudah pasti ini akan kena, di kita ini adalah, ini dinyatakan pilot gitu ya. Nah, inilah kadang-kadang mestinya kan mahasiswa saya ini ngecek, betul nggak maskapai ini masih survive, betul nggak dia masih ini kan, tapi dia nggak ngecek lagi, pertama memang pesawatnya masih terbang, kayak Garuda sekarang lah, masih terbang, masih ada aktivitinya, tapi kita tahu kan utangnya udah berapa ratus triliun. Nah, jadi tapi kemudian benar-benar itu pesawat di-pilot, kayak Garuda sekarang yang boleh jadi akan sama. Jadi akhirnya dia sudahlah, digugat oleh mahasiswa atau oleh peserta dia ini minta uang kembali lagi, uangnya udah dia bayar untuk trainer atau untuk dosen, bahkan udah pergi untuk lakukan kunjungan sana sini untuk sebagai tambahan skill dan bla bla bla, itulah. Ya kalau ditanya sekarang, dia itu kan nggak maksud menipu si calon-calon pramugari itu kan. Niatnya itu kan ingin memberi peluang kerja untuk mereka.
ingin tujuannya ingin memberikan pengalaman dia sebagai senior pramugari supaya mereka sukses dalam karirnya. Nah, caranya ini pun nggak salah juga. Caranya dengan menerima order dari bosnya, lalu dia gimana nggak percaya pada bosnya, yang juga salah satu direksi di Garuda. Tapi si bos ini ternyata mitra bisnis yang ngasih pada dia ini orang nggak bener gitu loh. Sehingga gimana coba? Dia mau ngelabrak bosnya, bosnya juga bilang gue kena tipu juga nih. Ini kayaknya kayak gitu. Karena itu sekali lagi saya ingin menghimbau, yang saya lihat dari kasus Ustaz Mansur itu caranya yang keliru. Dan saya lihat beliau juga ingin mengembalikan dan sebagian sudah mengembalikan, tentu nggak mungkin sekaligus semuanya nih kan uang berputar udah digunakan, udah diinvest segala macam. Tapi saya terakhir dengar beliau mengatakan, "Saya nggak kenal dengan adik saya itu." Tapi ada yang bilang, "Gimana nggak kenal nih rekam jejaknya?" Mungkin beliau mengatakan, bukan nggak kenal sama sekali, nggak tahu orang, tapi tidak mengenalnya secara utuh, itu di situ mungkin kekeliruannya. Dari situlah kita sebaiknya harus cek cek, kalau Rasulullah bilang kalau ada berita ya harus mutawatir lah. Kalau saya cerita panjang lagi nih, ada kasus dari pada sepupu saya juga, yang kena gini juga. Jadi sebuah proyek besar di Jawa Tengah, ini cerita udah 15 tahun yang lalu. Wah, itu sampai peletakan batu pertama itu dihadiri oleh gubernur segala macam, sebuah proyek, waktu itu, aduh saya lupa itu, proyek besar lah untuk peternakan atau apalah gitu, bakal, untuk mensuplai kebutuhan nasional Asia Tenggara segala macam. Jadi benar-benar rapi. Dan sampai peletakan batu pertamanya, waktu itu maaf ya saya menyebut saya salah satu nama tokoh yang hadir, Jenderal TNI Edi Sudrajat, sudah meninggal beliau. Tapi beliau ini kan nggak tahu juga sebenarnya tapi karena beliau mungkin temannya dari temannya yang undang kehormatan untuk beliau memberi sambutan, tak apa-apa ya, saudara saya kebetulan salah satu yang merasa dapat ketiban duri yang runtuh, dia pengadaan dump truck kan, untuk mensuplai batu apa untuk pembangunan ini luas sekali lah. Ya akhirnya semua sudah bayar ini ya, ternyata sekian lama udah letak batu pertama segala macam, rupanya, itu ini malah surat-surat semua lengkap, ini izin udah keluar dari BPKM, dari Kementerian Perindustrian bla 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 bla, dan sudah dicek juga di telepon bener, tapi semuanya di sana sudah ada juga orang-orang dia yang, "Ya bener ini bener," wah ini akhirnya nih sudah caranya sudah dicek tapi kena tipu juga. Jadi ini yang dimaksud sebaiknya Anda tidak di lapisan pertama aja. Nah, 2 minggu lalu saya ditelepon seorang, orang kaya Malaysia, Datuk titik-titik gitu, dia ditawarin ikut investasi di Kalimantan, di bidang, apa, ya ada hubungannya dengan yang karena besok kalau ibu kota negara di sini ini akan dibutuhkan ini, kalau kita lakukan sekarang 20 tahun ke depan ini kita akan waduh, ya dia sampaikan dokumen-dokumen kepada Pak Reza, "Betul Kak ini." Saya bilang, "Kalau tanya pada saya pasti saya tak boleh confirm, tapi kalau saya tanya kepada kementerian nanti mungkin ada sindikatnya juga di situ." Jadi Kiyu kena datang sendiri dan jumpa dan terus, apa, orang kata, seeing is believing lah kan. Jadi demikianlah intinya adalah yang pertama, segala sesuatu itu kita cek nawaitu, tujuan, dan cara. Kalau kita melakukan apapun nawaitunya sudah awal nggak bagus, apalagi tujuannya nggak usah tanya lagi ya. Caranya bisa sangat bagus, bisa sangat cantik malah. Ya, tapi kalau orang itu itunya bagus, tujuannya baik, caranya keliru, ya kita harus melihatnya jangan atau atau membungkus sekaligus dia bagian dari yang telah membuat yang ingin berniat baik itu yang baik juga bagian dari korban gitu kan. Kemudian saya sendiri yang kedua ingin mengatakan case-case seperti ini bisa terjadi itu tidak ada mungkin gara-gara tidak aja juga hawa nafsu dari yang ingin melakukan atau ingin investasi, ingin dapat lebih banyak. Apa salah hawa nafsu? Nggak salah. Cuman, sebenarnya kan itu tidak dilakukan dengan ilmu pengetahuan yang berlaku kan. Ya harus Anda mestinya bukan hanya ke lapangan, oh betul ada proyeknya, oh betul ada alat beratnya, oh betul. Tapi harus betul-betul juga secara administrasi pabriknya, secara secara, apa namanya, semua, regulation apa, semua dokumen apa itu ente pernah cek betul-betul apa cuman dapat yang palsu juga. Kemudian caranya, eee, mungkin tidak perlu juga harus jual rumah sehingga
invest semualah, nanti tinggal ngontrak sehingga kadang kan dari antara jamaah itu dia ngontrak doang, nanti dari tiap bulannya udah bisa beli rumah lagi nanti, dan usaha jalan terus. Jadi ini juga nggak benar juga, sekaligus jual rumah langsung invest semuanya, ya sama aja nggak orang pergi haji, tiba-tiba jual rumah, jual tanah, pulang-pulang jadi tidur di bawah gubuk atau numpang orang, ini haji apaan macam itu. Jadi gitulah saudara sekalian, sekali lagi saya sudah mengikuti ini udah 2 bulan, tapi tak terpikir sedikit pun oleh saya ingin mengomentari ini, apalagi ingin ikut menyampaikan empati saya baik kepada Ustaz Mansur juga kepada yang tanda kutip merasa jadi korban, tapi kita sebagai sesama umat Islam, marilah kita kembali ke Al-Quran dan Sunnatullah bahwa sejauh orang itu nawaitunya baik, tujuannya baik, tapi caranya yang keliru, maka janganlah kita kemudian gara-gara ada 1% teman kita nggak baik, tapi 99-nya baik, kita fokus pada yang 1%. Hadisnya kan ada, apabila pada saudaramu ada 99, ada satu kebaikan hanya tapi dan 99 ada kekurangan, maka pandanglah yang satu. Itulah, Rasulullah juga mengatakan, apabila engkau, melihat dirimu, lihatlah banyak kekurangan, sementara lihatlah pada sahabatmu kebaikan-kebaikan. Tapi kan kita selalu mengamalkan terbalik. Wallahu a'lam, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Terima kasih, mohon maaf mungkin saya merasa cok jago atau merasa asal ngomong, wallahu a'lam, tapi sekali lagi saya pun nawaitu, untuk hal ini tidak menjadi kontraproduktif. Tujuan saya juga bagaimana, spirit untuk membangun ukhuwah berbasis muamalah, sehingga kita bisa menjadi khalifah Quran, menjadi rahmatan lil alamin, tidak menyebabkan kita, menurun semangatnya ataupun, antusiasmenya, karena dalam segala macam selalu ada ujian, ada cobaan dan sebagainya. Dengan cara saya adalah dengan merekam omongan saya ini, dan apabila Anda bisa mau menghubungi saya, Anda bisa pergi web saya www.asayanlecturer.com, atau bisa Anda juga menghubungi nomor saya, WhatsApp number, 0821 1460 2989. Saya ulang, 0821 1460 2989. Kalau Anda tanya kenapa harus saya kasih nomor telepon ini, ya itu untuk menunjukkan saya bukan asal ngomong, saya bersedia dikoreksi atau bersedia diajak ikut, eee, dalam solusi sejauh apa yang saya bisa juga. Jadi dan saya bersedia juga akhirnya kena kena bully atau malah ya ada yang sakit hati dengan omongan saya ini mungkin, nah tapi sekali lagi kalau Anda ingin melakukan sesuatu yang negatif, saya tidak akan merespon dengan negatif, bahkan kalau saya belum kenal, maka saya menambah satu orang lagi yang saya doain. Karena bukankah kita harus saling mendoakan. Wallahu a'lam. ALC wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Matur nuwun, thank you. Daun sirih, daun kayu, terima kasih. Thank you. See you again.